Malam itu sangat sunyi. Suara jangkrik menyelinap di antara bayang-bayang pepohonan, seakan menjadi latar belakang untuk ketegangan yang mendekat. Wulan dan Rina berdiri di depan jembatan yang usang, tempat yang dikenal angker di desanya. Pohon-pohon besar di sekitar jembatan seolah membentuk tirai gelap yang menyelimuti tempat itu. Meski takut, mereka berdua memberanikan diri melangkah maju. Saat kaki mereka menginjak kayu pertama, derit halus terdengar dari jembatan. Mereka saling berpandangan, seolah mencari keberanian dalam mata satu sama lain. Setelah beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara langkah lain mengikuti di belakang mereka. Mereka berhenti seketika, menahan napas, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan gelap yang tampak samar di kejauhan, seperti siluet seseorang berdiri mematung. Ketika langkah kaki itu semakin dekat, Rina dan Wulan mulai berlari. Napas mereka terengah-engah, keringat dingin menetes di wajah meski udara malam sangat dingin. Namun, suara langkah itu tidak berhenti. Mereka terus mendengar jejak-jejak berat di belakang mereka, seolah ada seseorang yang terus membuntuti dari balik kegelapan. Saat sampai di ujung jembatan, mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Bayangan itu kini menghilang, tetapi rasa takut masih membekas dalam dada mereka. Setelah sampai di rumah, Wulan menawari Rina untuk bermalam. Namun, Rina menolak dan berjalan pulang sendirian. Saat dia melewati jalan sepi menuju rumahnya, suasana kembali mencekam. Suara langkah kaki terdengar lagi di belakangnya. Kali ini diiringi dengan bisikan halus yang menyeramkan. "Bantu aku di sungai." Bisikan itu terus terdengar meski tak ada seorang pun di sekitar. Rina berlari lebih cepat, berusaha mengabaikan bisikan yang mengikutinya hingga dia sampai di rumah. Keesokan harinya, Rina bertemu dengan Pak Darto, seorang pria tua yang mengenal sejarah desa. Dia menceritakan bahwa dahulu seorang anak kecil tenggelam di sungai di bawah jembatan tua itu, dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Menurut legenda, arwah anak itu masih mencari seseorang yang bisa menolongnya untuk menemukan jalan pulang. "Jika dia memintamu untuk menolong, kau harus kembali ke sana," kata Pak Darto dengan suara serak. "Lakukan ritual pemanggilan di tempat ia tenggelam, atau dia takkan pernah pergi." Malam itu, meskipun rasa takut menyelimuti hatinya, Rina memutuskan untuk kembali ke jembatan tua itu. Bersama Wulan, mereka membawa sesaji dan perlengkapan ritual sesuai instruksi Pak Darto. Langit malam semakin gelap saat mereka tiba di jembatan. Suara sungai di bawahnya terdengar lebih menyeramkan dari biasanya. Mereka menyalakan lilin dan memulai ritual pemanggilan. Saat itu, bayangan hitam kembali muncul di tengah jembatan, dan angin tiba-tiba berhenti. Saat ritual berlanjut, tiba-tiba terdengar suara air yang menderu deras dari bawah jembatan. Rina dan Wulan menoleh dengan cepat, dan di antara air sungai yang bergejolak, mereka melihat sosok anak kecil dengan wajah pucat muncul ke permukaan. Anak itu menatap mereka dengan tatapan memohon. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Bantu aku, pulangkan aku." Rina tahu, inilah arwah yang selama ini menghantui jembatan tua itu. Dengan tangan gemetar, Rina mengulurkan sesaji ke arah sungai. Sosok anak itu menghilang perlahan, diiringi dengan angin kencang yang tiba-tiba berhembus. Suasana mencekam berubah menjadi hening, dan suara bisikan itu tak lagi terdengar. Rina dan Wulan berdiri dalam diam, menyadari bahwa mereka telah berhasil membantu arwah anak itu untuk pergi dengan tenang. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan apa yang mereka alami di jembatan tua tersebut. Ikuti terus cerita misteri lainnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.